Assalamualaikum guys. Kami dari kelompok 1 kelas 11 akuntansi SMK Panti Pamadi Siwi 1 Ngerabi. Di sini kami akan menjelaskan video pembahasan tentang materi perhitungan pajak PPh pasal 21. Pajak adalah pungutan yang wajib diberikan pada pribadi maupun badan atau usaha berdasarkan undang-undang yang akan digunakan untuk kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat umum. Adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan. PPh pasal 21. PPh pasal 21 ialah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan peraturan pemerintah nomor 68/12009 tentang tarif pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat, pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan. Hak dan kewajiban pemotongan pajak adalah sebagai berikut. Pemotongan pajak berhak untuk memperhitungkan kelebihan setoran PPh 21 dalam 1 bulan takwin, dengan PPh 21 yang terutang pada bulan berikutnya adalah tahun takwin yang bersangkutan. Adapun penerima penghasilan yang dipotong PPh 21 diantaranya yaitu pegawai tetap, tenaga lepas seperti seniman, olahragawan, asuransi, distributor MLM, dan kegiatan sejenisnya. Penerima penghasilan yang tidak dipotong PPh pasal 21, pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan yaitu pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat hingga bersama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia. Pengurangan yang diperbolehkan: A. Biaya jabatan, biaya pensiun, dan iuran pensiun atau jaminan hari tua bagi pegawai tetap. B. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP bagi pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan bukan pegawai. C. Pengurangan bagi pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya. Tarif pajak. Pertama, penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta dalam 1 tahun, maka dikenakan tarif PPh sebesar 5%. Kedua, jika di atas 50 juta sampai dengan 250 juta, maka dikenakan tarif PPh sebesar 15%. Ketiga, jika di atas 250 juta sampai dengan 500 juta, maka dikenakan tarif PPh sebesar 25%. Formulir 1721 SPT masa PPh pasal 21-26 ini disebut juga dengan formulir induk, terdiri dari 2 hal, yaitu jumlah penerimaan penghasilan, jumlah penghasilan bruto, dan jumlah PPh pasal 21 atau PPh pasal 26 terutang yang bersifat tidak final. Nah, sebagai contohnya ada di kasus 1, di sini terdapat soal yaitu Dr. Andus Agus Supriyanto, seorang PNS golongan 4A, memiliki NPWP 08803 628 603 000. Pada bulan Februari 2016, memiliki gaji pokok sebesar 3.500.000, tunjangan istri sebesar 10%, tunjangan anak sebesar 2% per anak, tunjangan fungsional sebesar 3 juta, iuran pensiun sebesar 4,75%, status kawin dengan 2 anak, asumsi Januari sampai Desember 2016, bekerja penuh. Perhitungan PPh pajak untuk Dr. Andus Agus Supriyanto adalah sebagai berikut. Gaji pokok adalah 3.500.000. Tunjangan istri sebesar 10%, jadi
jumlah gaji pokok dikali dengan 10% sama dengan 350.000. Tunjangan anak karena anaknya 2, jadi tunjangan anak menjadi 4%. Dan totalnya adalah 140.000. Tunjangan fungsional sebesar 3 juta. Dan kalau dijumlahkan, penambahan dari Pak Dr. Randus Agus Supriyanto ini sebesar 6.990.000. Dan untuk pengurangannya adalah biaya jabatan sebesar 5% dari 6.990.000, yaitu 349.500. Dan iuran pensiun senilai 4,75% dari total penambahan, yaitu 6.990.000 dengan hasil 332.025. Dari hasil pengurangan ini dihasilkan sebanyak total 681.525. Dan penambahan ini dikurangi pengurangan. Jadi 6.990.000 dikurangi 681.525 dengan hasil total yaitu 6.308.475 rupiah. Dan penghasilan neto per bulan dari Pak Dr. Randus Agus Supriyanto adalah 6.308.475 rupiah. Penghasilan setahun adalah hasil tersebut dikalikan dengan 12 bulan, karena 1 tahun ada 12 bulan, yaitu hasilnya 75.700.700 rupiah. PTKP adalah karena statusnya SK2 atau dengan status kawin dengan memiliki 2 anak, maka nilai PTKP-nya adalah 67.500 rupiah. Maka penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP, jadi 75.701.000 rupiah dikurangi dengan 67.500 yang hasilnya menjadi 8.201.700 rupiah. Nah, jumlah tersebut dibulatkan ke atas menjadi 8.202.000 rupiah. Pajak penghasilan atas gaji Dr. Randus Agus Supriyanto adalah dengan nominal pajak 5% dari 8.202.000 rupiah menjadi hasilnya 410.100 rupiah. Pajak 1 bulan sama dengan hasil tersebut dibagi 12 bulan, yang hasilnya 34.175. Dibulatkan ke atas menjadi 34.200. Maka pajak penghasilan atas gaji Dr. Randus Supriyanto sebesar 34.200 rupiah. Pasal 21 dan 26 melaporkan tentang pajak penghasilan karyawan, di mana pasal 21 mengatur karyawan Indonesia dan pasal 26 mengatur karyawan asing yang berdomisili di Indonesia. Batas waktu pembayaran jatuh pada tanggal 10 bulan berikutnya dan diikuti oleh batas akhir waktu lapor yaitu tanggal 20. Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak per 16 PJ 2016, Pasal 5 diinfokan penghasilan apa saja yang dipotong PPh 21, yaitu sebagai berikut. Pertama, penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik teratur maupun tidak teratur. Kedua, penghasilan secara teratur berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, dan uang hari tua. Ketiga, penghasilan berupa honorarium atau ketidakseimbangan yang tidak teratur. Keempat, dana pensiun oleh peserta program pensiun. Setelah penjelasan PPh Pasal 21 dijelaskan secara rinci oleh kelompok kami, dapat disimpulkan bahwa PPh Pasal 21 atau 26 adalah pemungutan wajib yang dilakukan oleh setiap wajib pajak dalam suatu negara. Sekian dari video pembahasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.